Nah ini kulitnya nggak usah kita kupas. Biar apa? Biar nggak kurang-kurangin sampah. Biar nggak kurangin sampah, maaf. Biar sampahnya berkurang ya. Jadi nggak usah tuh buang-buang kulit gini ya, kita masak aja langsung. Halo Itisens, nama Aye Mariska Tresi. Aye itu alumni MasterChef Indonesia season ke-7. Kali ini kita mau masak masakan yang sehat banget. Ini tuh kaya akan nutrisi tapi rendah kalori. Jadi hari ini Aye mau masak Chinese chicken breast with radish. Nah ini tuh bahan-bahannya tentu aja pakai ayam ya. Karena biar rendah kalori dan tinggi protein, ini Aye pakai dada ayam ya kan. Terus sebagai pengganti nasi, kita pakai mie shirataki, ya kan? Bunda-bunda pasti udah tahu kan ya, maksudnya shirataki ini dia itu kaya akan serat juga, terus juga mengandung karbohidrat ya, bukan karbohidrat sih, jadi dia itu kalorinya 0 dan dia itu bisa mengenyangkan perut kita tuh lebih lama. Sekarang kita mulai aja ya. Nah, pertama-tama nih Aye mau ini nih, mau marinasi dada ayamnya dulu. Ini kita pakai sekitar ini ya, 2 lembar dada ayam. Nah ini udah kita belah 2, karena dada ayamnya cukup besar, jadi Aye rasa kita cukup pakai 1 lembar saja ya. Kita marinasi dulu dia pakai kaldu jamur, sama garam juga lada putih. Kenapa kita harus marinasi? Soalnya kita kalau masak dada ayam itu kan nggak perlu terlalu lama ya. Karena proses masaknya tidak terlalu lama, jadi kita harus marinasi dulu supaya bumbunya itu meresap. Jadi pas udah mateng, dia itu rasanya nggak hambar. Ini kita marinasi dulu bolak-balik. Jangan lupa dipijit-pijit gitu, biar bumbunya itu bisa meresap. Ini udah Aye bumbuin nih dada ayamnya. Nah ini bisa kita sisihin ya, kita diemin kira-kira 15 menitan. Tadi kan kita udah marinasi dada ayamnya ya, sambil kita nunggu proses marinasinya itu selesai, kita mau siapin bahan-bahan lainnya. Nah ini tuh kita mau geprek bawang putih, nanti juga bakal kita cincang. Jadi Tisens, kita tuh pakai bawang putih ya, karena biasanya bawang putih itu sering banget dipakai di masakan Chinese. Ini itu bisa memberikan aroma yang sangat nikmat pada masakan. Nah ini kalau udah kita cincang, kita sisihin dulu di piring, biar gampang motongnya. Nah ini selanjutnya Aye juga nyiapin ini bawang bombay, kita pakai 1 kayak gini. Bawang bombay itu juga penting banget ya kalau di Chinese food. Biasanya kan kalau makanan Indonesia kita pakainya bawang merah ya. Kali ini kita pakainya bawang bombay. Selanjutnya ini Aye mau ini kasih lihat daun bawang. Nah, daun bawang itu kan ada 2 bagian ya. Ini ada bagian yang kerasnya, ini yang putih, sama bagian yang hijaunya. Biasanya bagian yang kerasnya ini kita tuh bisa pakai buat tumisan. Jadi ketika ditumis, dia itu akan mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Nah itu enak banget tuh buat makanan yang berkuah. Atau makanan yang ditumis juga itu enak banget. Nah ini kita sisihkan, kita ambil yang bagian-bagian yang kerasnya. Nanti yang ini kita bakal iris juga dan kita taruh sebagai taburan. Nanti itu di akhir masakan, kalau masakannya udah mau kelar, kita taburin di atasnya. Ini bagian yang keras dari daun bawang ya. Kita iris memanjang aja. Nah ini kita sisihin juga. Terus buat bikin aroma lebih wangi lagi, juga ada anget-angetnya, kita pakai jahe putih. Nah ini juga penting banget ketika kita masak Chinese food, harus ada jahe putihnya. Ini kita ambil kira-kira seginian ya, sejempolan gini. Itisen pasti udah tahu ya manfaat jahe ya. Selain bisa membuat badan kita lebih hangat, dia juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit, kayak misalnya kalau kita lagi sakit perut atau perut kita lagi kembung, itu kalau kita minum air jahe itu pasti kita cepat sembuh nih gitu. Nah ini kulitnya nggak usah kita kupas, biar apa? Biar nggak kurang-kurangin sampah. Maaf,
biar sampahnya berkurang ya. Jadi nggak usah tuh buang-buang kulit gini, kita masak aja langsung. Nah ini paling kita potong lebih kecil, terus kita geprek. Digeprek biar aromanya itu lebih keluar. Nah inilah dia yang nanti bahannya bakal kita tumis. Sebelum kita tumis bahan-bahan ini, kita mau ke dada ayam yang tadi. Nah ini kita udah selesai marinasi. Sekarang Ayi mau pensir dulu ya, di teflon anti lengket. Nah ini kita nyalain kira-kira api sedang aja. Nah terus Ayi mau ini nih nuangin dikit aja, kita pakai minyak wijen sebagai pengganti minyak goreng. Karena minyak wijen itu selain dia itu lebih sehat, juga dia itu lebih wangi. Nah ini kalau udah panas ya, ini udah lumayan panas nih, kita masukin ayamnya. Ini kita masukin dari yang bagian ini yang ada kulitnya dulu ya, biar dia itu bisa mengeluarkan lemak dari kulitnya. Jadi makin keluar tuh minyak alaminya. Kenapa harus dipensir dulu, nggak langsung direbus? Supaya ada warnanya, jadi lebih cantik dan lebih pengen dimakan gitu. Nah ini kita pensir tiap sisi itu beberapa menit ya, sampai dia itu mengeluarkan warnanya. Mungkin Itizen belum tahu ya bedanya pensir sama menggoreng biasa itu apa sih. Nah kalau pensir itu kita gorengnya itu cuman pakai sedikit minyak sih kan, atau kita pakai bahan alami seperti kulit ayam kayak gini. Sedangkan kalau misalnya kita goreng itu kan kita deep fry ya, kita menggunakan minyak yang lumayan banyak. Dan kalau pensir ini dia itu lebih sehat karena minyaknya cuma sedikit. Otomatis kalori yang dihasilkan juga nggak terlalu gede seperti biasanya. Tuh. Nah ini kayaknya bawahnya warnanya udah bagus. Kita mau balik ya. Kita masak sisi satunya. Kita masak sisi satunya juga sampai dia tuh kecoklatan. Nah ini sebenarnya belum matang sempurna, tapi nanti kita akan lanjut memasak dengan cara direbus. Nah ini kita pindahin dulu ya. Tadi nih redisnya belum Ayi potong nih, lupa nih, hampir aja lupa. Nah ini redisnya ini Ayi nggak mau kupas luarnya karena biar kita itu nggak nambah-nambahin sampah di lingkungan kita. Dan ini nggak apa-apa juga dimakan, ya kan, ini tidak beracun ya, kayak semacam kayak kita makan kentang, makan wortel, itu kulitnya nggak apa-apa kita makan gitu kan, karena malah nutrisinya itu bisa bertambah untuk tubuh kita. Nah ini kita potong dulu ya. Ini langsung aja kita iris-iris. Nah labu putih ini enak banget buat dijadiin sup. Kenapa? Karena dia itu mengeluarkan aroma yang harum. Udah gitu juga dia mengeluarkan rasa yang manis, agak manis gitulah. Jadi dia itu bisa bikin kaldu kita itu lebih enak gitulah. Sama kayak tadi kita pakai minyak wijen. Ini cukup pakai 1 sendok aja atau 2 sendok. Ini kita masukin nih semuanya. Kita tumis dia sampai harum juga layu. Pada saat kita masak tumisan ini, pastinya harus dijagain, jangan sampai kita tinggalin tuh gibah atau ngerumpi gitu, Kak. Karena takutnya bawang putihnya jadi gosong. Karena kalau bawang putih gosong, makanannya tuh jadi pahit. Nah, Itizen sudah tahu belum kalau misalnya bahan-bahan kayak daun bawang, terus bawang bombay gini dan bawang-bawangan ini cocok banget nih buat bikin kaldu. Kalau misalnya kita nggak mau pakai daging atau tulang ayam, karena dia itu juga mengeluarkan aroma ya. Kita juga bisa masak kaldu dari sayuran buat dijadiin kaldu. Nah ini kalau udah harum banget kayak gini, kita boleh masukin airnya. Nah ini kita tutup dulu. Kita masak kira-kira 30 menitan lah pakai api kecil sampai dia itu mengeluarkan kaldu gitu. Jadi kan buat kalau misalnya bunda-bunda nih punya anak di rumah yang nggak suka makan lobak, bisa banget dibikin rebusan kayak gini. Karena nanti gizinya itu akan ke kaldunya. Jadi nggak usah tuh nyuruh anak-anak, ayo makan lobaknya. Nggak perlu, karena tinggal sediain ininya apa, supnya ini. Nggak perlu makan lobaknya lagi. Kita tinggal makan supnya aja, udah ada gizinya. Mohon maaf nih, tadi Ayi lupa masukin daun salam. Kita masukin nih daun salamnya, biar makin wangi. Mohon maaf lagi pemirsa, lupa masukin bunga lawang nih ya. Ini supaya lebih wangi lagi, kita masukin bunga lawangnya. Nah ini udah 30 menit berlalu ya, kaldunya udah kita rebus. Aromanya keren banget.
Wangi, mantap. Nah, terus kita mau masukin seasoningnya. Nah, ini ada saus hoisin. Ya, saus hoisin itu sebenarnya mirip-mirip kayak saus tiram gitu. Jadi dia itu biasanya digunakan untuk sebagai penyedap masakan di Chinese food. Ini bisa untuk makanan yang direbus atau untuk tumisan. Ini kita pakai kira-kira 3 sendok makan. Jadi karena kita udah pakai saus-sausan kayak gini, jadi kita tidak perlu lagi menggunakan garam ya. Paling nanti di akhir baru kita tes rasanya, perlu garam atau enggak. Terus ini masukin juga saus tiram. Sama masukin kecap asin. Kalau masukin gula juga nggak apa-apa ya, dikit aja. Nah, ini juga Aye pengen masukin ayamnya. Nah, ini ayamnya yang tadi ya. Ini kan udah dipensir, tapi kan dalamnya belum matang sempurna ya. Jadi kita masak lagi, direbus gitu. Nah, terus ini kita tutup lagi. Kita diemin kira-kira 15-20 menitan. Pakai api kecil aja. Karena masakannya udah jadi, sekarang kita tinggal rebus shiratakinya. Ini kita nyalain dulu kompornya. Nah, ini kita biarin ya sampai dia itu marah-marah, airnya blebek-blebek. Ini yang di kuah yang tadi ini kita masukin setengah dari irisan daun bawang. Nanti sisanya lagi ini buat kita jadiin garnish untuk kita taruh di atasnya. Nah, ini ayam yang tadi udah kita masak, kan nggak mungkin ya kita sajiin gede-gede kayak gini. Jadinya ini ayam mau potong-potong gitu. Sambil kita cek juga dalamnya harus matang. Nah, ini kita iris-iris aja. Nah, tuh ya dalamnya ini matang ya, Bun. Dan juga dia itu masih juicy gitu, nggak kering. Jadi ayam kalau udah matang ini dia pasti dalamnya ini nggak pink ya, putih warnanya. Dan juga dia itu berserat, jadi nggak ada tekstur kenyal-kenyalnya lagi. Kalau misalnya masih kenyal gitu, masih alot, berarti dia itu belum matang. Nah, ini airnya sudah mendidih ya, dia sudah marah-marah. Kalau udah marah-marah kayak gini, kita bisa masukin shiratakinya. Lalu kita akan masak kira-kira 3-4 menitan ya, seperti memasak mie pada umumnya. Ini nih kalau udah matang dia kayak begini teksturnya ya. Pas dicobain juga empuk tapi juga masih agak kenyal-kenyal gitu. Ini dia nih, udah jadi nih masakan Aye. Chinese chicken breast with radish. Hai semuanya, kenalin aku Putri Aisyaffa dan aku adalah seorang nutritionist. Dan untuk makanan yang ada di depan aku ini yang tadi sudah dibuat oleh Chef Mariska, yaitu ada Chinese braised chicken with radish. Aku mau jelasin satu persatu kira-kira komponen bahan makanan yang ada di dalam ini, keunggulannya apa sih sebenarnya untuk kesehatan kita. Yuk coba kita cek satu-satu. Oke, yang pertama aku tunjukin ya. Jadi di dalam sini Chef Mariska ada naro mie shirataki. Mie shirataki ini akhir-akhir ini lagi terkenal banget. Nggak cuma jenis mie-nya aja, tapi juga ada nasi shirataki. Nah, tapi karena di sini adanya mie, aku akan bahas dari mie shirataki dulu.
Mie shirataki ini berasal dari serat glukomanan. Kalau misalnya di Indonesia kita bisa dapatkan dari umbi porang. Nah, dia itu sangat tinggi kandungan serat dan airnya. Sekitar 90% itu adalah kandungan air di dalam mie ini. Dan juga seratnya juga sangat padat. Makanya kalau misalnya kita makan shirataki ya, dalam hal ini adalah mie shirataki, itu dia dicernanya sangat lambat. Jadi kita bisa merasa kenyang lebih lama gitu. Jadi sangat cocok untuk kita yang mau memulai diet, menurunkan nilai kalori, menambah nilai serat. Mie shirataki ini sangat cocok. Selain itu dia juga sangat bagus untuk melancarkan kesehatan pencernaan kita. Jadi kalau misalnya seringkali merasa, aduh BAB aku nggak lancar segala macam, mungkin itu karena kekurangan serat, bisa salah satunya dari mengonsumsi mie shirataki. Jadi mie shirataki bisa menjadi salah satu alternatif pengganti karbohidrat kalian selama kalian diet. Kemudian yang kedua, di sini ada dada ayam. Chef Mariska naruh dada ayam jadi lauknya di sini. Nah, dada ayam sendiri itu digadang-gadangkan menjadi sesuatu yang bagus kalau misalnya kita mau diet, karena jumlah kalorinya memang cenderung sedikit. Kalau misalnya sebanyak seperti yang ada di mangkok ini, itu kisarannya kurang lebih 150 sampai 160 kalori aja. Selain itu, dada ayam juga memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, tapi kandungan lemaknya itu sangat rendah jika dibandingkan dengan bagian ayam yang lainnya, seperti paha atau sayap. Nah, biasanya seperti atlet atau orang-orang yang ingin membangun massa otot, itu mengonsumsi dada ayam ini. Tapi selain untuk massa otot, dada ayam juga sangat bagus untuk metabolisme kalsium di dalam tubuh. Selain itu, untuk orang-orang yang memiliki kondisi anemia atau cenderung kekurangan darah, dan juga wanita yang sedang menjalani masa menstruasi atau haid, itu juga bagus untuk mengonsumsi dada ayam karena kandungan zat besi, kalsium, dan potasium di dalamnya itu bisa membantu tubuh untuk menjadi lebih berenergi dan juga lebih semangat dalam menjalani hari. Kemudian yang selanjutnya di sini ada yang spesial ya, Chef Mariska ada meletakkan radish, ada 3 potong radish yang bulat-bulat di sini. Nah, ini biasanya kalau di lidah orang Indonesia agak tidak familiar karena memang di makanan kita itu jarang ada bahan makanan seperti radish. Tapi tahukah kalian kalau radish seperti ini itu mengandung kalori yang sangat sedikit? Jadi misalnya kalian lihat di supermarket gitu ya, ada radish yang dijualnya dalam bentuk kemasan, itu 1 cup atau dalam 1 kemasan berisi kurang lebih 128 gram, itu hanya mengandung 19 kalori aja. Nah, kalau misalnya hanya 3 potong kayak gini, ini bahkan 128 gram gak nyampe. Kayaknya mungkin hanya berkisar antara 5 sampai 8 kalori aja. Tapi meskipun hanya menyumbangkan sedikit kalori, radish ini merupakan salah satu jenis sayuran yang juga mengandung serat yang sangat baik untuk tubuh. Jadi kalau misalnya mencari alternatif sayuran lain yang mengandung serat yang cukup tinggi, itu bisa dengan mengonsumsi radish juga. Yang terakhir nggak lupa juga nih, kalau misalnya kita masak itu selalu menggunakan rempah-rempah ya. Sama halnya dengan di sini Chef Mariska juga memasukkan ada bawang putih, ada jahe juga ya. Tadi pokoknya ada banyak bumbu-bumbu. Jangan disangka bumbu itu cuma ya udah itu cuma menambah rasa aja atau menambahkan aroma-aroma aja. Oh enggak. Ternyata bumbu rempah itu juga menyumbangkan asupan nutrisi untuk tubuh kita. Bumbu rempah seperti bawang-bawangan, kemudian ada jahe atau herbs lainnya, itu bisa memberikan antioksidan yang cukup untuk tubuh. Nah, antioksidan itu perannya banyak banget. Salah satunya adalah meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita padat beraktivitas di luar sana, membutuhkan makanan yang selain padat energi, padat nutrisi, juga butuh antioksidan, dari rempah-rempah itu merupakan kunci supaya kita tetap sehat selalu. Jadi, dalam 1 bowl yang sudah dimasak oleh Chef Mariska di sini benar-benar memiliki padat nutrisi yang cocok untuk dikonsumsi setiap hari. Selain karena nutrisinya bervariasi ya, mulai dari ada dada ayam, mie shirataki, ada radish, ada berbagai rempah-rempahnya juga, dia juga memiliki kalori yang sangat rendah. Jadi jangan ragu lagi untuk mulai mengganti makanan kalian ke pilihan makanan yang berkalori lebih rendah, seperti Chinese braised chicken with radish yang ada di depan aku ini. Sekarang Ayu mau ngumumin, jangan lupa datang ke Eating Market Fest 2022. 15-16 Oktober di Open Door Alam Sutera. Info lebih lengkap bisa cek di website berikut ya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang kamu cintai. Baik itu musuh kamu juga, selingkuhan kamu, saudara kamu, ibu bapak kamu ya. Terutama untuk mereka yang pengen diet ya. Untuk recook juga resep ini.
Yang paling penting adalah jangan lupa subscribe channel ini ya. Awas kalau nggak, Aye Pites. See you next video. Bye-bye.